Don't forget to subscribe, like and comment below. Today, Topik Joss presents. Suka tidak suka, kita harus mengakui bahwa smartphone buatan Apple, iPhone, telah merevolusi industri digital hampir secara keseluruhan. Sebelum produk ini diperkenalkan oleh mendiang Steve Jobs tahun 2007, yang disebut smartphone adalah HP-HP dengan keyboard plastik, dan pemain besarnya antara lain Nokia, BlackBerry hingga Motorola. Dan ketika kita melakukan presentasi biasa, Jobs mengatakan akan mengumumkan 3 produk sekaligus yang ternyata semuanya hanya terdapat pada satu perangkat. Widescreen iPod dengan touchscreen control, revolusioner mobile phone, breakthrough internet communicator. iPhone menggebrak industri smartphone karena menawarkan banyak hal baru, mulai dari layar touchscreen, swipe to unlock, kecepatan scrollingnya yang hanya butuh satu usapan, hingga istilah pinch untuk memperkecil dan memperbesar gambar. Hanya saja, ada beberapa sejarah kelam yang tidak diketahui oleh orang banyak mengenai bagaimana iPhone bisa lahir. Ada pengorbanan yang luar biasa besar dari orang-orang yang menciptakannya di belakang panggung. Saya berkali-kali menonton presentasi Jobs dalam memperkenalkan iPhone, sehingga bisa berkata banyak seputar acara perilisan iPhone. Jobs mengatakan bahwa Apple telah mematenkan teknologi multicaster yang membuat layar mampu membaca apa yang kita lakukan pada layar, tergantung gerakan jari yang dilakukan. Masalahnya, teknologi tersebut bukanlah murni buatan Apple, melainkan temuan dari startup kecil bernama Fingerworks yang didirikan oleh Wayne Westerman. Hal ini berawal dari seorang karyawan Apple membawa alat buatan Fingerworks karena mengalami masalah pergelangan tangan. Rekan-rekannya di Apple tertarik dan mencoba untuk membuat sesuatu dari teknologi tersebut. Kepala bagian desain Apple, Johnny Ive, mencoba untuk memberitahu Jobs mengenai ide ini, dan hasilnya Jobs menolaknya dengan mengatakan bahwa produk tersebut hanya akan digunakan untuk orang-orang yang ingin membaca di toilet. Ive pun sedikit tersinggung dengan respon Jobs, dan tim secara diam-diam terus mengembangkan bagaimana layar touchscreen ini akan menjadi masa depan Apple. Jobs sendiri pada akhirnya berubah pikiran. Saya tidak terlalu mengerti kronologi pastinya. Yang jelas, pada saat itu Apple juga sedang mengembangkan cikal bakal iPad di masa depan, sebuah komputer layar sentuh. Untuk itu, Apple memutuskan untuk membeli Fingerworks. Semenjak itu nama Westerman seolah-olah hilang begitu saja. Bahkan ketika iPhone diperkenalkan, ia tidak mendapat undangan acara. Apple pernah bekerja sama dengan Motorola untuk membuat HP dengan fitur iTunes bernama Motorola ROKR. Hasilnya sampah. Produk tersebut benar-benar gagal total. Mungkin itulah yang menjadi motivasi Jobs untuk melirik pasar mobile. Jobs yang terkenal akan kekejamannya terhadap karyawannya memberi tim tenggat waktu 2 minggu untuk membuat konsep smartphone buatan Apple. Inilah awal mimpi buruk bagi karyawan-karyawan Apple. Ada 2 konsep yang sama-sama diajukan ke Jobs, antara mengembangkan iPod menjadi HP baru atau membuat Mac versi kecil. Jobs sendiri tidak yakin mana yang akan berhasil, sehingga ia meminta keduanya untuk melanjutkan riset. Dan pada tahun 2005-an, Apple menjadi sangat sukses berkat keberhasilan iPod-nya. Sekitar 50% pemasukan Apple berasal dari penjualan iPod yang dipimpin oleh Tony Fadell. Ia berusaha membuat smartphone berdasarkan perangkat iPod yang sudah ada. Kala itu iPod memiliki kontrol yang mudah dengan sistem gulirnya. Akan tetapi, ketika digunakan sebagai telepon, sistem tersebut tidak terlalu efektif. Di sisi lain, kepala multitouch macOS yang bernama Scott Forstall juga menyiapkan sebuah prototipe smartphone dengan layar touchscreen yang berbasis macOS. Singkat cerita, ide dari tim Forstall lah yang akan dipilih untuk menjadi iPhone. Ketika Jobs melakukan presentasi iPhone, ia menghapus kontak Fadell di hadapan penonton. Beberapa menganggap bahwa itu adalah pertanda Fadell akan segera dipecat dari Apple.
Fadel sendiri akhirnya keluar tak lama berselang setelah perilisan iPhone. Forstall sendiri juga dipecat pada tahun 2012 akibat kegagalan aplikasi Maps pada iOS 6. Masih ada hal kelam lainnya. Kerasnya persaingan dalam membuat iPhone tidak hanya terjadi di level manajer. Karyawan yang ada di level bawah pun kecipratan stresnya. Kasus bunuh diri karyawan pabrik iPhone di Cina, Foxconn. Pabrik pembuat iPhone dari Apple di Cina menyelidiki kematian 14 dari karyawannya. Ke-14 karyawan itu bunuh diri sepanjang setahun terakhir. Kasus bunuh diri karyawan Foxconn telah mendapat perhatian luas dari media Cina. Namun, sejauh ini tidak ada klarifikasi tentang sebab-sebab bunuh diri. Dan terakhir korban bunuh diri adalah karyawan perempuan berusia 22 tahun yang jatuh dari asramanya di pabrik Foxconn di Kunshan 6 Agustus 2010. Dan yang membingungkan lagi, 14 orang yang meninggal karena bunuh diri itu semuanya tewas setelah jatuh dari bangunan tinggi seperti asrama atau apartemen. Pihak Foxconn mengaku telah bekerja sama dengan polisi setempat untuk menyelidiki kematian para karyawan pembuat iPhone. Kasus bunuh diri tersebut membuat Cina disorot. Kasus Foxconn dianggap sebagai wakil dari buruknya keselamatan kerja di negeri tirai bambu itu. Mei lalu, kantor pusat Foxconn di Hong Kong digoyang protes. Sejumlah aktivis mengkritik budaya kerja di Foxconn yang mirip gaya militer. Di pabrik Foxconn saat ini ada 300.000 karyawan yang bekerja. Perusahaan dengan pendapatan 40 miliar dolar atau sekitar 360 triliun itu membantah bahwa kasus bunuh diri itu terkait dengan budaya kerja di Foxconn. Kasus bunuh diri itu tak ada hubungannya dengan pekerjaan di Foxconn, kata Terry Gou, pendiri Foxconn, dalam konferensi pers Januari lalu. Juni lalu, Foxconn telah menaikkan gaji para karyawannya secara dramatis. Alasan mereka untuk menarik tenaga-tenaga ahli di Cina. Foxconn telah menaikkan gaji dari 1,3 juta per bulan menjadi 2,8 juta per bulan. Dan sekarang Foxconn mempunyai karyawan total 800.000 orang. Bahkan mereka mungkin yang paling besar menerima tekanannya. Selain itu, sebenarnya apa peran Jobs dalam membuat iPhone? Mengapa ia yang justru paling banyak menerima kredit dan pujian dari pengguna iPhone? Lantas, apakah benar iPhone mengubah industri telepon genggam secara keseluruhan, sedangkan ia memiliki banyak fitur yang tidak dimiliki? Kalau ada yang bisa menjawab, silakan tinggalkan komen di bawah. Dan terima kasih telah menonton video ini. Nantikan saya di video berikutnya.